baliknya jatuh. Gitu. Hati-hati. Nah, bagaimana supaya bisa naik dan nanti kalau kembali itu nggak jatuh? Pertama, syaratnya bersihkan hati. Bersihkan hati. Maka Nabi dibersihkan hatinya, dikeluarkan, dicuci. Kan begitu prosesi. Bersihkan hati. Ini modal utama. Modal utama, bersihkan hati. Syarat orang itu baik dan sukses ya hatinya bersih. Hati-hati kalau hati kotor, ya kan? Banyak orang itu lupa membersihkan hati. Kalau membersihkan badan, hampir orang itu selalu ingat. Tapi membersihkan hati, orang sering tidak teringat. Padahal kesuksesan itu berangkat dari membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang selalu membersihkan jiwanya, hatinya. Gitu. Maka jaga, jangan sampai ada sesuatu yang mengotorin hati dan segera dibersihkan. Yang kedua, kalau hati itu sudah bersih dan terus dibersihkan, maka harus segera diisi. Diisi apa? Diisi iman dan hikmah. Iman dan hikmah. Iman dan hikmah. Iman, isi iman. Iman itu yang pertama adalah ungkapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu iman. Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, bukan. Tapi kalimat tauhid. Ingat ya. Ingat. Yang diminta oleh Allah itu bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, bukan sekedar itu. Kalau sekedar percaya Tuhan itu ada, hampir semua orang ya percaya. Tapi yang diminta adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu. Dan ini nggak dimiliki memang kecuali oleh orang Islam. Dan inilah yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Dan kenapa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah? Karena kalimat tauhid itu nggak ada lagi. Padahal itu yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Hati-hati. Nah, maka di sini di ayat 7 ini Nabi dan para nabi dan rasul itu diambil sumpah oleh Allah, disebutkan di tafsir ini, diambil sumpah oleh Allah untuk apa? Yaitu untuk bertauhid dan untuk menyampaikan tauhid kepada umat manusia. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Semua para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah untuk menyerukan tauhid. Apa tauhid itu? Perlu diketahui, jangan hanya sederhana bahwa Tuhan itu satu. Bukan hanya itu. Inti tauhid itu adalah ani'budullah wajtanibut taghut, yaitu hanya menyembah Allah dan menjauhi semua sesembahan selain Allah. Itu. Maka tauhid itu ifradullah bil ibadah. Hanya beribadah kepada Allah. Itu. Ibadah dalam pengertian yang luas. Maka hati-hati mengucapkan pengabdian kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tauhid. Hati-hati. Karena hari ini itu banyak pemikiran yang penting pokoknya percaya kepada Tuhan. Tidak. Bukan itu. Tapi tauhid itulah yang menjadi ajaran inti. La ilaha illallah itu. Bukan sekedar saya percaya Tuhan itu ada, Allah itu ada, bukan. Kalau itu Abu Jahal juga percaya. Perlu diketahui, kalau percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada, itu Abu Jahal juga percaya. Bahkan Abu Jahal juga berdoa gitu, kepada Allah. Tapi dia nggak mau meyakini, bahkan sekedar mengucapkan tauhid saja tidak mau. La ilaha illallah itu nggak mau. Dan Nabi Muhammad itu dimusuhin karena ngajak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu ingat, kajian tentang tauhid jangan bias dengan filsafat ini filsafat itu, membahas sifat Allah ini nggak ada selesainya itu. Lalu kemudian jadinya gegeran, ini Asy'ariyah atau ini. Tapi ternyata lupa dengan hakikat tauhid yang sesungguhnya, yaitu ifradullah bil ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah tauhid. Maka isi dengan iman, dan tentu saja ada rukun
iman yang 6 itu dan seterusnya itu. Diisi dengan iman dan diisi dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu secara bahasa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Artinya apa? Benar. Ilmu yang benar. Maka disebut hikmah. Oleh karena itu biasanya ya istilah-istilah terdahulu itu orang menuntut ilmu itu mencari hikmah. Bukan sekedar mengumpulkan ilmu, tapi dapat hikmah sehingga bisa menunjukkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Tahu yang benar lalu dilakukan, tahu yang salah lalu dijauh. Itu hikmah. Dan materi menunya hikmah itu adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah gitu. Maka anak-anak dan kita semua ya setiap hari membaca Al-Quran dan membaca hadis. Untuk apa? Untuk ngisi supaya dalam hati kita ada hikmah gitu. Berikutnya yang ketiga, untuk naik berikutnya, ambil yang halal, jauhi yang haram. Itu aja dalam hidup. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan ini ada yang halal dan ada yang haram. Dan ini silakan pilih. Pilih yang mana? Orang yang mau naik pilih yang halal. Pilih yang halal. Jangan tergiur dengan yang haram. Hati-hati. Ini memang luar biasa ya. Sebenarnya yang halal itu banyak dan yang haram itu sedikit, tapi ternyata dalam kenyataannya manusia banyak terjebak dengan yang haram. Begitu. Dan siapa yang terjebak dengan yang haram, maka yang nggak jadi naik, jatuh dia. Siapapun, mau jadi apapun, kalau terjebak dengan sesuatu yang haram, maka jatuh. Itu. Maka hati-hati, jangan pernah punya pikiran membangun dengan sesuatu yang haram. Gitu. Karena itu nanti jatuh. Makanya Nabi secara fair, malaikat ngasih suguhan, ini susu, ini khamr, fair, silakan pilih. Nabi secara spontan milih yang susu. Begitulah kehidupan. Yang haram ada di hadapan kita, tinggal kita mau pilih yang mana. Maka hidup itu pilihan. Ujiannya itu sebenarnya ya pilihan, BS. Nggak perlu menjawab panjang-panjang. Ya kan? Mau pilih daging sapi atau daging babi, silakan. Ya kan? Mau pilih bekerja dengan baik atau mencuri. Dan perlu diketahui, yang haram itu ada yang haram secara zatnya dan ada yang haram secara mendapatkannya. Itu. Jeruk itu halal secara zatnya, tapi kalau kita ambil dengan cara mencuri, maka jeruk itu berubah persis kayak babi. Itu hati-hati, hati-hati, sama, sama. Oleh karena itu hendaknya berhati-hati. Kalau ada godaan untuk mendapatkan sesuatu yang haram, maka tolak. Karena itu jebakan, dan itu yang akan menjadikan nanti jatuh. Maka pilih saja yang halal, meskipun awalnya sedikit, nggak apa-apa. Nggak usah milih yang haram, meskipun kayaknya melimpah. Meskipun melimpah. Oleh karena itu ya saya selalu memberikan nasihat kepada para aktivis politik, ya, hati-hati. Jangan sampai membangun dengan sesuatu yang haram, karena bahaya. Itu bisa jatuh. Bisa jatuh. Polisi dan seterusnya jaga. Jangan sampai mengambil sesuatu yang haram, karena itu bahaya. Nikmatnya itu sementara, tapi nanti itu akan menghasilkan penderitaan. Sama kira-kira dengan perzinahan. Zina itu nikmatnya berapa menit? Mungkin nggak sampai 1 menit, tapi setelah itu akan merana. Ya, maka adik-adik semuanya jaga. Jangan ngambil sesuatu yang haram. Di lampu merah itu kalau nangkep sesuatu ya abas. Ini halal atau haram? Iya, hati-hati. Jangan terburu nafsu. Dan siapapun yang dagang juga begitu, ya kan? Hati-hati. Ngantri-ngantri minyak lalu kemudian dijual sedemikian rupa yang itu kemudian menyulitkan banyak orang, ya bisa haram. Hati-hati. Karena itu akan menyebabkan kegagalan. Ibaratnya tadi itu
Bayangkan kalau Nabi itu milih khamr dan itu hanya satu gelas, dikit kan? Apa yang terjadi? Andaikan Nabi saat itu kok milih khamr, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Enggak jadi mi'raj, balik itu. Enggak lulus ujian. Iya, enggak lulus ujian. Sama dengan Nabi Yusuf. Andaikan Nabi Yusuf saat itu kok milih mau diajak tidur sama istri pembesar Mesir saat itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya nggak jadi nabi. Ya kok nabi kok berzina, kan nggak mungkin. Ya kan? Di situ. Hati-hati. Maka Nabi Yusuf lebih baik lari. Dan ternyata setelah lari, ya betul, terbuka. Semula itu kan tertutup. Semuanya sudah tutup. Tapi ternyata ya ada yang terbuka. Dan kemudian bisa terbuka. Jadi orang kalau lari dari sesuatu yang haram, insya Allah ada jalan keselamatan. Insya Allah ada jalan keselamatan. Jangan sampai mengatakan nggak ada lagi jalan. Tidak ada. Sudah tertutup itu ternyata kemudian ada jalan. Dan ketika ketangkap nggak ada bukti, justru bukti berada padanya. Ternyata Allah juga ngasih jalan. Bayi pun yang nggak bisa bicara akhirnya bisa menjadi bicara. Nah itu Allah kasih jalan, maka tenang. Masuk penjara akhirnya masuk penjara juga. Jadi perlu diketahui ya, masuk penjara ya tidak hanya orang jahat, tapi ternyata penjara itu madrasahnya Nabi juga, Nabi Yusuf. Masukkan penjara. Pokoknya dicari-carikan bukti ya. Bukti kalau Nabi Yusuf itu salah. Dan memang bukti itu bisa dicari-cari, maka hati-hati. Hati-hati mencari bukti-bukti yang nggak benar. Buat sedemikian rupa Nabi Yusuf tersudut, masuk penjara, divonis, ya kan? Ya begitu. Maka hati-hati. Maka orang harus konsisten. Pokoknya jangan dilirik yang haram itu. Karena kalau ngelirik tertarik. Ambil yang halal. Ya, selesai ini. Berikutnya kalau mau sukses, yang berapa? Yang keempat, yang kalau mau sukses, salat. Salat, karena Nabi Muhammad ternyata dapat salat. Bayangkan, kesulitan dalam semua bidang, ternyata Allah ngasih salat. Kalau pikiran kita gimana? Ya Rasulullah, mintalah uang banyak. Mintalah uang banyak, sumpal saja, kemudian akhirnya mereka itu dengan uang. Coba hari ini kalau ada yang mau nyalon DPR, nyalon wali kota, apa kira-kira yang pertama dicari, Pak Wali? Hah? Apa yang dicari? Modalnya uang. Tapi ternyata Nabi tidak. Nabi dikasih oleh Allah salat. Salat. Wasta'inu bis sabri was salat. 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 Oleh karena itu ya biarlah kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz kami sekarang itu nggak butuh sholat, kami sekarang itu butuh makan. Kan banyak orang pikirannya itu perut. Ya udah, kalau memang butuhnya makan ya silakan. Karena sebenarnya kebutuhan manusia yang paling utama itu adalah sholat, hubungan dengan Allah. Kalau soal makan, sekali lagi itu banyak yang bisa dimakan. Gitu. Banyak yang bisa dimakan. Nggak ada ini ya ini, nggak ada ini ya ini. Dan kemudian bertahan. Memang dalam kondisi kelaparan ya bertahan gitu. Bayi saja itu andaikan susu itu nggak langsung keluar nggak apa-apa, bayi itu bisa bertahan setidaknya 3 hari ya. 3 hari tenang karena Allah jamin. Dan insya Allah andaikan kok kita nggak makan 3 hari pun insya Allah nggak akan langsung mati, karena itu jarang ada orang mati karena kelaparan, jarang terjadi. Yang ada karena kekenyangan, termasuk yang sakit. Yang sakit itu jarang karena gara-gara jarang makan. Yang sakit itu biasanya gara-gara banyak, ya, gitu. Makanya salah satu di antara solusi kan puasa, aman, ya kan. Jadi tenang kalau soal makanan. Tapi sering orang mengatakan, Ustaz kami nggak butuh pengajian, butuh makan. Kami sekarang nggak butuh ini, nggak butuh ya sholat. Kami butuh minyak goreng. Ya Allah, segitunya gitu. Ya Allah, segitunya. Bandingkan sholat dengan minyak goreng. Kalau sudah begitu ya terdiam memang saya. Ya karena saya sering Pak Wali.
dikritik. Pak Ustadz Samran itu bisa ngomong aja, bisa ceramah saja gitu. Padahal kami ini ya nggak butuh ceramahnya, tapi butuh mana minyak gorengnya, mana itu ininya, gitu. Mana bantuannya, gitu. Iya. Kan begitu. Padahal sesungguhnya kalau soal materi itu Allah sudah kasih masing-masing, tenang, gitu. Ada insya Allah, gitu. Ada. Tapi sholat ini yang paling utama. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka hati-hati Bapak. Jadikanlah sholat itu sebagai program utama dalam hidup, melebihi program makan. Kita harus sudah tahu subuh itu ya sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Kita sudah harus tahu. Dan orang kalau sudah tahu itu alarmnya akan jalan itu. Alarmnya jalan. Itu seharusnya. Ritme kehidupan kita harus kita setting dengan waktu sholat itu. Semuanya. Karena ini sesuatu yang sangat penting. Itu, sholat itu. Dan ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad ya lewat peristiwa yang sangat dahsyat itu. Coba. Kalau pikiran orang sekarang, ya jalan jauh-jauh ternyata pulang hanya dapat sholat. Gimana coba? Karena kita rata-rata itu kalau jalan jauh kan tanya mana oleh-olehnya Pak? Kan gitu kan? Dan apa oleh-oleh yang dimaksud? Oleh-oleh materi. Oleh-oleh materi. Maka saya pernah dulu Pak Wali itu memberangkatkan jamaah haji, saya sampaikan silakan Bapak menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Dan kami nanti ingin mendapatkan oleh-olehnya. Tapi bukan kurma. Bukan sajadah, enggak usah. Kalau memang ada ya silakan. Tapi yang paling utama oleh-olehnya adalah haji mabrur. Apa salah satu di antara oleh-oleh haji mabrur itu? Ya setelah pulang haji itu ya sholat. Kenapa? Karena di Makkah, di Madinah itu orang rata-rata itu sholat. Sholat. Jadi jamaah haji itu sebenarnya jamaah sholat. Sholat subuh itu jam 3 bangun. Yang tua, yang muda, nggak mau pokoknya ketinggalan sholat itu.